Setelah apa ini proses ini, acara ini, seremonial dan lain sebagainya, nanti akan diputarkan film Wahai Asad Part 2. Terkandung hikmah kehidupan. Di situ pemainnya juga pilihan. Kandhani kok ngeyel. Pemainnya pilihan. Jadi kiai nang film kuwi ra gampang darani. Di mana-mana itu sutradara itu ngatur pemainnya. Iya apa enggak? Nek nang Wahai Asad sutradarane wedi karo pemaine. Sutradarane ora cerdas. Dialognya piye? Derek mawon. Kok derek? Ini nanti skenarionya saya harus bagaimana? Nggih, derek saya ini pripun nggih. Iki sutradara opo iki? Tapi dadine apik. Ya kuwi lah unike bocah mulus, ora tahu latihan tapi juara terus. Ya. Apalagi latihan, kudu latihan. Kita berharap lah Al-Iman semakin lama semakin berjaya. Serat 74 shot 3 teks blast. N. Tahan. Anak air Pak. Iki men. Nek sikil-sikile tok weh. Ngono siji loro. Gila, bawang kira rakyat orang lego temen lu. Komentan gitu lu. Apa tetep dia ngapain? Tahu sambel lu tetep nganggu. Coba enak nih, Son. Sebenarnya Wahai Asad 2 ini tidak ada. Namun ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para penonton Wahai Asad yang pertama. Soalnya di Wahai Asad 1 masih banyak bagian-bagian yang belum terjawab. Contoh, bagaimana keadaan Pak RT setelah terbuka bahwasanya Asad tidak bersalah. Lalu bagaimana cara mengembalikan kepercayaan masyarakat ketika mereka sudah menghakimi Asad. Dan masih banyak lagi. Tag 12, shot 3, tag 12. Action. Pertama kali disodori naskah, ya bingung. Asli bingung. Bingungnya kenapa? Karena di naskah dengan relief saya itu sangat bertentangan jauh. Bertentangan jauh. Dari sikap saya, keseharian saya disuruh memerankan si Asad dengan ya intinya itu berbeda jauh dengan kehidupan saya. Yang sama di naskah film Wahai Asad itu hanya satu. Hanya satu. Apa? Yatim. Saya di relief tuh yatim. Di film yatim, sutradara. Ini mungkin entah bahasnya itu ngerjani atau gimana itu kurang tahu. Untuk kesulitan dalam pembuatan, ya karena saya screenplay ya. Untuk kesulitan dalam pembuatan skrip atau naskah, itu lebih ke dialog. Karena apakah yang pertama kami memakai dialog yang tidak memakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Jawa, kadang ada bahasa Indonesianya. Bahkan si Hendrik itu memakai bahasa Inggris, dan itu saya menghubungi teman saya bagaimana cara ejaan yang benar itu bagaimana dalam bahasa Inggris. Cok karo Laila Bora, tapi it's all about your dark heart. Your dark heart. Your dark heart. Yes. Iki mergo atimu sing peteng, Wak. Atimu sing ora iso nampa apike wong. Atimu ora iso nampa apike Asad. Can you believe me? Ya itu, Pak. Nah, Ketorek. Skrip film Wahai Asad ini juga
pengalaman pertama saya dalam menulis sebuah naskah. Jadi ya sebenarnya belum punya pengalaman. Namun karena dipaksa keadaan dan jujur saya kaget pas pertama kali sutradara menghubungi saya. Kamu bikin naskah ya? Wah, aku raisa ya. Tapi ya mungkin saya beranggapan ini batu loncatan buat saya. Bagaimana cara membuat naskah yang baik, cerita yang baik, terus juga pengalaman-pengalaman dalam pembuatan film, dan masih banyak lagi. Woi! Waro nembe sapa sing liwat? Siapa sih kok? Asat, Pak. Asat. Asat, Pak kae. Lalen tapi lalen cok sumpah. Lalen cok sumpah. Baleni kat. Ya, kita kembali lagi di hari ke-26. Ini? 안녕하세요. 감사합니다. Aku aja langsung guyuk. Ntar disambung aja. Selain dialog, kesulitan dalam pembuatan naskah itu menurut saya bagaimana cara kita membentuk sebuah karakter agar mudah diingat oleh penonton, atau mungkin ketika sudah selesai menonton film itu ada, oh Asat itu seperti ini. Nah itu dalam pembentukan karakter itu agak susah. Seperti contoh bagaimana cara kita membentuk karakter Asat, bagaimana cara kita membentuk karakter Boni yang pada film dia itu suka makan ya karena postur tubuhnya juga gemuk. Terus bagaimana cara kita merealisasikan naskah ketika dibaca oleh pemeran atau aktornya. Soalnya kan di pondok pesantren ini sebenarnya tidak ada pembelajaran khusus cara membuat film, cara ya ada sih karawitan itu ketoprak, tapi kan hanya ya agak berbeda lah dengan film. Ini desa ini penaan ae lah. Apane yang sulaki? Iki mik. Ampun nanti. Ya mriku. Kene. Jenengan mriki. Ya PW. PW. Taman temen. Napas sekar. Aku darane endor sih. Nah modon, astagfirullah. Cerita film ini berangkat dari bingung mau buat cerita apa, bingung mau buat tema apa, dan akhirnya sebagian kecil ya 30% mengangkat dari kisah nyata saya pribadi. Terus dikembangin sama Mas Halim dan ditambahkan bumbu-bumbu agar cita rasa film semakin mantap. 98 19. Besar men. Buntu. Biasanya kan kalau buat cerita film, kalau udah clear atau matang, mulai matang dari premis, sinopsis sampai ke naskah, sampai ke syutingnya juga, itu biasanya nggak sesuai ekspektasi. Pasti ada aja yang diubah, pasti. Mulai dari pemeranan, dialog, angle shoot dan lain-lain. Dan di situ kadang memaksa kita untuk memutar otak 180 derajat. Itu di situ kadang kebuntuan. Tapi kalau udah nemu titik terang, ya alhamdulillah lancar semua. Kalau soal cuaca, alhamdulillah ya selama syuting nggak ada kendala ya. Cuaca misal kita pengennya siang panas, ya alhamdulillah dikasih panas. Pagi pengen suasana pagi ya dapat pagi, dan dilalah nggak ada syuting
hujan. Jadi ya alhamdulillah nggak hujan-hujan. Untuk pengeluaran film Wahai Asad 2 sendiri menghabiskan dana kurang lebih 10 juta rupiah. Itu sudah sama lain-lain dan sebagainya. Termasuknya untuk kelasnya film itu irit ya, irit banget itu untuk kelas film. Penentuan talent sendiri kami mencari bakat yang di situ layak aktingnya, terus menghayati dalam cerita, dan ya agak pandai fisik. Untuk pemain 95% itu dari pihak pesantren, atau ya 90-an% itu dari pihak pesantren, dan sisanya kita cari dari orang luar pesantren. Mbak, perannya sebagai apa? Perannya sebagai apa, Mbak? Sebagai Laila. Untuk peralatan yang dipakai kami masih sangat sederhana, dengan ya seadanya. Misal kayak kamera kami pakai Sony 3 biji, terus untuk lighting kami cuma pakai Godok. Untuk gimbal kami juga cuma pakai Moza Aircross 2. Ya seadanya. Untuk editing pun kami masih pakai PC mid range gitu. Itu pun sebenarnya sudah sangat membebani PC gitu. Penentuan lokasi sendiri kami mencari-cari, mensurvei ke sana kemari dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulanan untuk menentukan ini lokasi untuk scene ini lokasi untuk scene itu, begitu. Lokasinya banyak. Kami ada Mudal, ada Makom Cokronegoro juga, itu untuk kami syuting juga Makom. Terus ada di Kutoarjo, tepatnya di desa Sukoharjo. Terus banyak Mas. Di Bolu sendiri, di Pondok sendiri itu juga ada beberapa scene. Karena memang ini temanya Asad, si Asad itu sudah keluar dari pondok. Ya ini melanjutkan sequel di Asad pertama, jadinya banyak yang di luar lokasi pondok gitu. Adegan paling memorable menurut saya itu adegan pas lagi menikah. Perempuan itu bukan anak pesantren, bahkan bukan teman saya, bukan siapa-siapa saya belum kenal sama sekali, belum kenal sama sekali. Dan di situ juga yang menikahkan itu guru saya sendiri, Habib pakai Mukodam. Wah, groginya itu sampai tumpah-tumpah, asli sampai tumpah-tumpah groginya. Apalagi di situ sang perempuan ke lokasi syuting pernikahan tersebut itu ditemani oleh cowoknya. Ya saya gimana? Di adegan tersebut itu ada adegan gandeng, ada adegan
adegan yang mungkin tidak boleh diperankan oleh Ghairul Muhrim karena saya anak pesantren nih loh, bukannya gimana-gimana. Mas ini film pesantren. Itu dilihat oleh sang cowoknya. Ya saya takut nanti dipukuli atau takut gimana. Ya tapi kan itu sudah di luar tanggung jawab saya, tapi ya saya melakukan apa yang ada di naskah dan sang sutradara menyuruh saya untuk bagaimana itu yang saya lakukan. Kami berharap melalui film Wayang Asat 2 ini dunia perfilman dalam santri lebih meningkat kualitasnya, terus juga tidak kalah saing. Harapannya untuk dunia perfilman di Al Iman Bulus itu bisa bersaing dengan dunia perfilman ya antar pondok-pondok pesantren lah, bukan nasional. Kalau nasional ya mungkin masih jauh, tapi harapan ke depan itu ya ada untuk bersaing di dunia perfilman antar pesantren, bahkan ke tingkat nasional. Ya semoga tambah sangar lah, tambah keren, tambah ganteng. Top, se-Indonesia kudu paling top. Ya semoga bisa melanjutkan terus ya. Ya nggak cuma Wahai Asad saja. Harapan saya pribadi juga ingin melanjutkan film-film yang lain yang di situ masih ada bau-bau pesantren, ada kultur dari kepesantrenan juga itu. Terus ya pokoknya kita harus menunjukkan bahwa santri itu ya begini, nggak cuma bisa ngaji tapi juga bisa hal lain yang di situ sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang diajarkan dalam kitab kuning, tapi kita juga bisa mengimbangi zaman sekarang yang didominasi oleh video TikTok. Action ki mangkat. Action. Ayo coba. Sini. Suaranya anak suara buyung. Utawi Mbak Laila ngerti jero ati Mas Asad, tapi justru saling mengerti adalah Mbak Laila mengerti.